Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, anak yang lumpuh karena durhaka kepada sang ayah. Alkisah, hiduplah seorang pemuda bernama Abdullah Banimah. Banimah merupakan sosok yang cukup taat beribadah. Namun layaknya pemuda kebanyakan, Banimah beberapa kali merokok. Hal ini tentu tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Suatu hari, sang ayah mendengar dari seseorang bahwa anaknya tengah merokok. Tentunya, merokok bukanlah hal yang diinginkan oleh setiap ayah terjadi pada anaknya. Maka, setelah menemui Banimah, sang ayah bertanya, "Apakah engkau merokok?" Karena tak ingin ketahuan, akhirnya Banimah memutuskan untuk berbohong. "Demi Allah yang Maha Agung, aku tidak merokok," ujar Banimah yang tak kalah seru. Suara lebih tinggi melebihi suara sang ayah. Banimah berusaha sebisa mungkin terlihat meyakinkan. Pasalnya sang ayah tidak pernah secara langsung melihatnya merokok, melainkan hanya mendengar dari orang lain. Sementara sang ayah sangat yakin kalau Banimah merokok. Kemudian berkatalah sang ayah pada Banimah, "Jika engkau berdusta, semoga Allah mematahkan lehermu." Berbohong apabila Banimah tak takut setelah keluar doa tersebut dari lisan sang ayah. Namun karena masih berdiri pada pendiriannya, Banimah enggan menyengkal dan meneruskan bohongnya tersebut. Bohong yang dibarengi dengan sumpah atas nama Allah tersebut. Sungguh akan sangat menyesal apabila Banimah tidak segera menarik ucapannya tersebut. Keesokan harinya, Banimah pergi ke laut bersama adik dan teman-temannya. Selesai berenang, mereka menyempatkan diri ke kolam renang di dekat pantai. Kolam tersebut masih dalam keadaan tertutup, sementara teman-temannya berniat pulang. Karena tak mau sendiri, Banimah meyakinkan adik dan teman-temannya untuk bermain sebentar. Banimah berniat untuk memanjat pagar. Teman-temannya setuju. Mereka memanjat pagar bersama dan masuk ke dalam kolam renang. Kolam tersebut dibuat dengan kedalaman bervariasi. Ada yang 1,5 meter, ada pula yang 3 meter. Tinggi Banimah saat itu 180 cm. Kondisinya pun sehat walafiat. Namun saat ia melompat ke dalam kolam renang, seketika ia menjadi lumpuh. Kepalanya membentur dasar kolam renang, sehingga menyebabkan lehernya patah. Tubuhnya lumpuh total dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Darah mengalir dari lubang hidungnya. Darah tersebut sedikit membuat air dalam kolam renang menjadi merah. Mulutnya keluh dan sulit berbicara. Banimah sekarat. Sementara adik dan teman-temannya tak tahu keadaan Banimah sama sekali. Mereka sibuk dengan kesenangan mereka sendiri di kolam renang. Salah seorang temannya menyadari hilangnya Banimah dan menanyakan hal tersebut kepada sang adik. "Kakak gemar menyelam, nanti juga muncul," jawab sang adik dengan santai. Kemudian adik Banimah keluar dari kolam renang, mengeluarkan sebatang rokok dan hendak menghisapnya. Di dalam kolam renang, Banimah masih berusaha agar tetap sadar. Ia berusaha mengeluarkan napas sebagai tanda untuk teman-temannya agar segera menolong Banimah. Di tengah perjuangan besar Banimah untuk tetap tidur, Banimah melihat sebuah ada rekaman dalam benaknya. Rekaman tersebut memperlihatkan kejadian-kejadian semasa 19 tahun hidupnya. Dari kecil hingga dewasa, ia banyak melakukan maksiat. Rekaman tersebut diakhiri dengan kejadian beberapa waktu lalu. Saat itu, Banimah tengah bersedekah kepada ibu pemulung dengan memberikan makanan untuknya. Ibu pemulung tersebut terharu, kemudian membalas Banimah dengan mendoakannya. Setelah melihat rekaman tersebut, hati Banimah menjadi lapang. Ia segera mengucap 2 kalimat syahadat sebelum akhirnya tak sadarkan diri di dalam kolam air.
Selepas itu, sang adik menyadari kakaknya tengah pingsan. Buru-buru Banimah diangkat dan segera dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanannya, Banimah sempat sadar dan berpesan kepada adiknya untuk menelpon rumah. Jika ibu yang mengangkat teleponnya, maka jangan beritahu keadaanku. Tapi bila ayah yang mengangkatnya, maka beritahu keadaanku, ucap Banimah sambil menahan rasa sakit. Tak kala mendengar kabar Banimah tengah sekarat, maka sang ayah segera menuju rumah sakit. Tak lama kemudian, ibunya menyusul sambil menangis. Rupanya, Allah hendak memberi Banimah kesempatan untuk bertobat. Padahal sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nyawa Banimah saat itu juga. Jikalau demikian, maka Banimah meninggal dalam keadaan durhaka karena telah meninggikan suara di hadapan orang tua. Ditambah ia telah melakukan sumpah palsu atas Tuhannya. Kisah ini jadi pelajaran bagi kita semua. Tak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Akankah kematian kita mendahului orang tua kita, atau justru sebaliknya? Namun cukuplah alasan tersebut agar senantiasa berbakti dan menjauhi durhaka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.